Baik, kita akan belajar tentang materi konsep dan tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Bapak punya kuliah pertama, bagaimana memberikan rencana pembelajaran semester, apa itu Pancasila, dan apa urgensi kita belajar Pancasila, ya, mengapa kita harus belajar Pancasila, itu sudah saya ajarkan sempat di awal, dan juga kita bahas tentang apa-apa saja akan kita pelajari di dalam Pancasila, ya. Nah, pada pertemuan kedua ini saya akan memberikan kepada kita sebuah pandangan yang baru bagaimana konsep dan tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu harus dipahami oleh seluruh mahasiswa sekalian. Karena kalian adalah orang-orang yang nantinya harus menguasai, ya, mengerti dan juga mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam seluruh kehidupan kalian. Saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Saya akan tampilkan sebuah video. Ya. Video ini adalah video tentang sejarah perumusan Pancasila yang dikemas dalam video singkat, sangat singkat sekali. Dan saya mohon kalian bisa mendengar, ya. We have met as preamble to our constitution, the Pancasila. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut, yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Jumbi Kosakai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Musakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pemirsa, hari lahir Pancasila merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa
dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, selesai ya. Nah, perhatikan. Bapak mau tanya dulu. Dari video itu, apakah kalian sudah mencermati dengan baik bahwa ternyata negara kita memiliki sebuah sistem ideologi yang sangat kuat. Dan secara kebetulan, ternyata ada sebuah negara, ya. Saya nyalakan ini dulu supaya kalian bisa merespon, ya. Ternyata secara kebetulan, ya, ada, saya stop dulu ya. Nah, ternyata secara kebetulan ada sebuah negara yang ternyata punya jasa, ya, jasa dalam membantu Indonesia bisa merdeka. Oke, negara itu namanya apa? Negara apa? Negara Jepang. Iya, pintar. Kalian berarti bisa menyaksikan. Nah, kemudian ada sebuah panitia, ya, panitia yang bahasa, kalian ingat tidak tadi bahasanya bahasa Jepang? Ada sebuah panitia yang dipersiapkan, ya. Oke, yang sakai-sakai itu kan bahasa Jepang, toh. Nah, siapa yang masih ingat ada bahasa singkatan bahasa Indonesianya apa? Panitia apa? BPUPKI, Bapak. BPUPKI. Oke, BPUPKI. Siapa yang bisa menyebutkan kepanjangan dari BPUPKI secara benar? Badan Penyelidik Ya, siapa Usaha-Usaha ini? Siapa bicara nama? Nama siapa? atas nama Charlie Tata Pangalo, Bapak. Charlie yang mana? Oke, Charlita ada di bawah. Charlita silakan, coba. Apa? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, sudah benar ya. Badan Penyelidik. Nah, jadi badan ini sengaja dibentuk oleh pemerintah kolonial Jepang karena dia mau memberikan, seolah-olah mau memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, ya. Padahal kalau kalian melihat itu sebenarnya ada niat yang tidak tulus. Nah, kenapa Bapak bilang tidak tulus? Ya karena mereka tahu bahwa mereka sedang dalam ancaman besar. Amerika segera membom mereka di wilayah wilayah daratan Jepang pada saat itu, ya. Mungkin masih ingat ya, bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Kenapa demikian? Karena Jepang ini ibaratnya negara yang kepala batu ini, keras kepala. Dekrit PBB sudah jelas bahwa hentikan semua perang dunia kedua. Tidak boleh perang. Tetapi satu negara ini keras kepala, yaitu negara Jepang. Orang bilang kecil-kecil cabai rawit, ya. Dia tidak mau, dia masih serbu. Dia serbu Korea Utara, Korea Selatan, dia serbu Cina, dia serbu Indonesia. Nah, akhirnya Amerika memutuskan untuk menyudahi semua itu dengan melakukan satu tindakan yang sangat-sangat fenomenal, yaitu menjatuhkan bom, ya, di kota Nagasaki dan Hiroshima. Sehingga Jepang menyerah tanpa syarat, ya, tidak ada alasan langsung menyerah. Nah, jadi secara tidak langsung juga kita harus berterima kasih kepada Amerika Serikat yang telah menjatuhkan bom. Kalau Nagasaki Hiroshima tidak dibom, mungkin sekarang ini kita masih jadi jajahan Jepang, ya. Mungkin kalian punya muka itu semuanya muka-muka blasteran Jepang, ya. Ada yang cipit-cipit, ya. Karena nikah semuanya dengan orang Jepang, ya. Tapi ya syukur mereka sudah kembali. Nah, oke. Sampai di situ lalu ada dibentuk
sebuah panitia, ya, panitia yang terdiri dari 9 orang. Ya, namanya adalah, ya sudah, kalian sudah tahu namanya panitia 9. Mereka lah yang bertugas untuk merumuskan cikal bakal dari ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, sebentar kita akan lihat sama-sama bagaimana prosedur penyusunan dan apakah Pancasila itu dibuat, diciptakan, ataukah Pancasila itu ternyata tidak dibuat, tapi hanya dirumuskan. Nanti sebentar kita akan lihat sama-sama, ya. Oke, kita lanjut pada slide. Ya, kasih jempol kalau sudah lihat slide-nya. Ya, apa itu Pancasila? Pancasila adalah ideologi kita, ya. Apakah Pancasila penting? Betul penting. Kalian bilang penting tidak? Ya pasti kalian bilang penting. Tapi ternyata itu hanya di mulut kalian saja. Saya percaya dia hanya di mulut. Kalau kalian bilang penting, pasti kalian sudah kuasai, ya. Pasti kalian tahu simbol-simbolnya. Pasti kalian tahu makna-maknanya. Pasti kalian tahu makna tersirat di balik simbol-simbol, ya. Dan ternyata kata penting ini hanya sekedar di mulut, ya. Kita sudah membuktikan kan 2 minggu lalu. Kalian bilang penting tapi ternyata nggak hafal, ya. Nggak hafal, ya oke lah. Dihafal simbol apa sila 1 sampai 5, tapi ternyata makna-maknanya, simbolnya terbolak-balik, ya. Bahkan ada yang salah menyebut, bukan kepala banteng, ya, tapi bilang kepala sapi. Wah, itu sudah kacau sekali, bro, ya. Kemudian, menurut Anda apa yang akan terjadi jika tidak ada Pancasila? Coba diketik di kolom chat, 1-2 orang. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau tidak ada Pancasila? Kalau ideologi kita tidak ada ini, apa yang akan terjadi menurut kalian? Silakan. Ayo cepat. Tidak usah panjang-panjang. Singkat-singkat saja. Mungkin Indonesia akan... Oke, Indonesia tidak punya aturan yang mengikat. Apalagi? Negara tidak ada aturan. Apalagi? Menarik ini. Apalagi? Sudah, itu saja. Nah, tidak saling menghargai. Apalagi? Negara, oke, negara akan terpecah belah. Ya sebenarnya, ya oke, perpecahan. Oke, sudah semakin tajam. Sudah cukup. Tolong Kak, jangan coret-coret layarnya ya. Nah, oke. Ini sebenarnya sudah merupakan bagian ya, tidak ada aturan, negara tidak punya panduan, tidak punya arah, akan terjadi perpecahan, dan jawaban yang paling benar adalah Indonesia tidak akan pernah ada. Gitu ya. Indonesia tidak akan pernah ada karena setiap wilayah itu pasti akan memperjuangkan dirinya masing-masing. Begitu. Nah, asik ya. Jadi ternyata Pancasila ini adalah sebuah ideologi yang menjadi alasan kita bisa bersatu menjadi sebuah negara yang sangat-sangat majemuk ya. Terlepas dengan segala dinamika masalah yang ada di dalamnya. Nah, sekarang ada pertanyaan terakhir nih. Ini menarik ini. Ceritakan pengalaman belajar Pancasila sebelumnya waktu di SMA. Nggak usah bercerita ya. Ingat-ingat saja dulu siapa ya yang ngajar. Kalau kalian serius belajar Pancasila, pasti kamu ingat siapa nama gurunya. Nah, coba ingat siapa nama gurunya. Pak Guru atau Ibu Guru. Kalau bisa hafal, oke, berarti kalian rajin masuk pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Tapi kalau kalian udah hafal, berarti kalian tukang bolos ya. Atau mungkin kalian rajin, tapi gurunya yang suka bolos ya. Begitu ya. Oke. Sampai ada yang ngangguk-ngangguk. Artinya betul Pak. Waduh, itu guru siapa itu sampai begitu itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang menarik. Saya akan memberikan 3 landasan kepada mahasiswaku sekalian. Kita belajar Pancasila itu didasarkan pada 3 hal yang sangat penting, ya. Bapak akan coba menyampaikan melalui cara-cara bahasa yang sangat ini ya, yang sangat mudah kalian pahami. Ya, meskipun kadang-kala Pancasila itu membosankan, tapi dalam kuliah ini saya akan pastikan kalian tidak akan bosan, karena kalian akan tertarik, kalian akan kagum dengan Pancasila, asal kalian ikuti dengan baik ya. Kita belajar sama-sama. Nah, kita akan dasarkan pendidikan Pancasila kita kepada 3 dasar. Yang pertama adalah dasar filosofis, ya. Kemudian yang kedua adalah dasar sosiologis.
Dan yang ketiga adalah dasar yuridis. Sorry, ini bukan yuridis ya, yuridis. Ini saya salah ketikin. Dasar filosofis itu apa? Dasar filosofis diambil dari kata filosofi. Philo, ya, sofi. Sofia dan philo. Sofia kebijakan, philo itu adalah pemikiran. Artinya dasar pemikiran yang bijaksana. Sementara dasar sosiologis adalah dasar sosio. Sosionomos, sosios, ya. Sosios itu manusia. Logis ilmu, berarti dasar kemanusiaan atau dasar relasi manusia. Dan yang terakhir adalah dasar yuridis. Yuridis diambil dari kata yuris. Yuris itu artinya hukum dalam bahasa Yunani ya. Artinya ini dasar hukum. Dasar pemikiran, dasar kemanusiaan, dan dasar hukum. Gampang ya? Gampang. Lanjut. Yang pertama, dasar filosofis. Di sini kalian akan kaget karena Bapak mau bawa kalian sedikit ke sejarah. Nah, siapa di sini suka nonton sejarah? Film-film kolosal, ya, perang-perang ya. Bukan sejarah hubungan kamu dengan siapa dulu ya. Nah, itu kasih tinggal. Ini kita bicara sejarah Indonesia ya. Kita lihat yang pertama. Ya, kita mulai dulu dari Perang Dunia Kedua ya. Jadi ceritanya gini. Dulu itu bangsa-bangsa itu semuanya bangsa-bangsa yang rakus ya. Setiap bangsa itu ingin bangkit untuk melawan bangsa lain ya. Ya, namanya juga belum ada tata tertib hukum yang baik ya. Sejak zaman, kalau kita lihat dari sudut pandang agama ya, di dalam agama Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, Buddha itu semuanya sama. Bahwa zaman dulu di tribe nation, setiap bangsa itu mereka berusaha untuk berperang dengan bangsa lain. Kenapa? Ingin menguasai, ingin jadi hebat, ingin jadi paling kuat ya. Nah, sama juga dengan abad ke-18 itu ada beberapa negara-negara bangsa yang terbentuk ya. Itu mereka berusaha untuk mau mengkoloni ya bangsa-bangsa yang lain. Akhirnya terjadi yang namanya Perang Dunia. Baku ganggu, tiba-tiba begini, Jerman ganggu Polandia, Polandia marah, Polandia lawan balik, ternyata Polandia tidak punya kekuatan. Jerman manfaatkan, ya, akhirnya menyerang Polandia. Nah, Polandia sendiri, Polandia akhirnya dibantu oleh Inggris dan kawan-kawan, dan akhirnya terjadi yang namanya saling perang. Nah, Perang Dunia Pertama ternyata tidak selesai, ya, kayak Jerman kalah, dan Jerman tidak terima dengan kekalahan itu, akhirnya Jerman memilih untuk kembali membalas dendamnya pada Perang Dunia Kedua. Akhirnya pecah Perang Dunia. Nah, setelah itu PBB, Dewan Keamanan PBB itu merasa bahwa ini sudah sangat keterlaluan. Negara sudah saling bunuh, bahkan 2 juta korban jiwa itu melayang dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya PBB mendeklarasikan penghentian ya gencatan senjata bagi seluruh negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Nah, salah satunya ya Amerika yang setuju, dan Amerika ya kalau kita perhatikan Amerika jatuhkan bom di Nagasaki, Hiroshima itu karena memang Jepang ini keras kepala ya. Jepang ini tidak mau berhenti-berhenti. Ya, akhirnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima itu menjadi awal ya. Jadi awal mula berhentinya Perang Dunia Kedua. Nah, sekarang muncul satu persoalan ya, bahwa setelah Perang Dunia Kedua selesai, dengan negara-negara bekas jajahan ini harus bangkit, harus mulai mulai membenahi diri mereka, mulai membangun ya. Tetapi juga ada satu persoalan bahwa negara-negara bekas jajahan ini mereka harus memilih sebuah sistem ideologi. Karena waktu itu, karena setelah perang itu banyak negara-negara yang harus merdeka. Mereka menyatakan kemerdekaan supaya tidak lagi dijajah ya, mereka punya hak kemerdekaan. Nah, salah satunya Indonesia. Nah, negara-negara ini, khususnya di wilayah Asia Tenggara, itu mayoritas itu mengambil pilihan ideologi, ya. Mereka mengadopsi ideologi dari negara-negara bekas yang ikut Perang Dunia Kedua. Nah, ideologi itu ada 2, yang dominan ada 2. Yang pertama adalah ideologi liberalisme, dan yang kedua adalah ideologi komunisme. Oke, nah jadi kalau kita perhatikan Jerman, Uni Soviet, ya, Tiongkok, kemudian Italia itu kan negara-negara poros Barat yang punya paham komunisme. Sementara Amerika dan sekutu, ya, Prancis, Inggris, ya, kemudian ya kawan-kawannya itu adalah negara dengan ideologi liberalisme. Nah, Bapak tanya, Indonesia termasuk tidak negara yang jadi
objek jajahan Perang Dunia Kedua. Silakan angguk-angguk kalau kalian setuju Indonesia juga merupakan negara yang dijajah. Silakan angguk kepala. Skolastika, Kurnia, coba angguk kepala gini. Kalau kalian setuju. Oke. Jangan asal setuju ya. Harus betul-betul punya prinsip. Nah, Indonesia juga waktu itu kebingungan. Indonesia itu pusing. Mereka harus segera memberikan syarat ya. Ingat syarat Indonesia, syarat kemerdekaan sebuah bangsa harus punya apa? Pertama harus punya wilayah, yang kedua harus punya masyarakat, yang ketiga harus punya pemerintah, dan yang keempat harus punya ideologi. Kalau tidak punya ideologi, maka negara itu tidak bisa diakui sebagai suatu negara merdeka. Nah, makanya Indonesia harus segera menentukan ideologinya. Nah, terus bagaimana dengan dua ideologi yang ditawarkan oleh Perang Dunia Kedua? Nah, kita lihat ternyata ideologi liberal dan komunisme ini adalah ideologi yang sulit sekali diadopsi atau dipakai oleh bangsa kita. Kenapa? Ini dia alasannya. Nah, ini ya. Yang pertama, ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme itu dia berdasar pada paham kapitalisme. Apa itu paham kapitalis? Paham kapitalis itu sama dengan paham liberalisme, ya, atau paham yang sangat individualisme, yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individu. Nah, jadi sekilas bahwa paham liberalisme ini fokus kepada individualisme atau kepentingan pribadi. Nah, kepentingan pribadi, hak-hak individu sepertinya bagus, tetapi ternyata ini sangat berdampak pada kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Kapitalisme itu adalah satu sistem atau satu kondisi di mana orang-orang yang keturunan bangsawan yang sudah kaya sejak zaman dahulu, mereka akan terus kaya raya, semakin kaya. Sementara mereka yang rakyat jelata, yang tidak punya apa-apa, yang miskin, mereka akan terus bertambah miskin. Jadi fokus pada diri masing-masing. Nah, sementara kita punya bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat-sangat kekeluargaan, sangat solidaritas, sehingga liberalisme ini tidak bisa kita terapkan di negara kita yang sangat kekeluargaan, ya. Nah, sementara kalau kita perhatikan apakah komunisme bagus, ya. Coba kita lihat sama-sama komunisme. Nah, komunisme ini adalah paham sosialisme atau kolektivisme yang mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individual. Sepertinya bagus ini, komunisme ini. Aduh, sangat sosial, sangat kebersamaan, ya. Jadi tidak ada kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan masyarakat. Tidak boleh ada kepentingan individu. Nah, tetapi kenapa sih? Siapa di sini yang tahu? Bapak kasih kesempatan. Kenapa kita tidak bisa menerapkan paham komunisme? Padahal komunisme ini kan paham kebersamaan. Saya kasih kesempatan untuk kita bersuara. Ya, silakan. Ada yang tahu kenapa kita tidak boleh dan tidak bisa menerapkan paham komunisme? Arwila, silakan. Pernah dengar Partai Komunis Indonesia? Nah, kenapa dilarang? Ada salah satu alasan mendasar. Karena silakan, tidak apa-apa, salah tidak apa-apa, Bapak tidak. Karena kita ada seperti siang agama, jadi kayak kita nggak bisa menerapkan komunis yang cuma berpihak berata-berata. Aduh, Arwila punya suara tidak begitu kedengaran ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Apakah ada lagi? Kenapa sih kalian? Kenapa kita tidak pakai kita tidak pakai ideologi komunis kayak Korea Utara, kayak Vietnam? Kenapa? Ada yang tahu? Saya Bapak. Silakan. Siapa ini? Karin, ya. Karin. Yanti, Yanti. Yanti ya, Yanti kenapa? Silakan. Kenapa tidak adanya Partai Komunis? Karena nanti akan memecah belah negara, suatu negara. Iya. Kemudian Memecah belahnya tidak bagaimana? Kayaknya Tuhan yang Maha Esa. Oke, betul ya, betul sekali. Benar, Yanti dan mahasiswa sekalian ya, yang jurusan TLM dan juga jurusan sanitasi ya, bahwa salah satu azas dari ideologi
komunis itu adalah ateisme. Ya, sekali lagi, salah satu azas dari partai komunis atau ideologi komunis adalah ateis. Ateis itu artinya anti Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, karena mereka sangat bergantung pada apa namanya logika pikir ya atau rasionalitas ya. Ya Tuhan tidak pernah kelihatan, tidak pernah muncul, jadi tidak ada. Yang dipercaya hanya yang kelihatan. Nah, jadi kita sangat tidak bisa karena apa? Mayoritas bahkan seluruh masyarakat Indonesia itu sejak awal sudah sudah bertakwa kepada Tuhan. Ya, meskipun masing-masing ya ada yang dengan agama yang sudah ada, agama yang sudah disebarkan, Islam, Kristen, dan juga ada yang animisme, dinamisme, ada yang sembah nenek moyang, sembah matahari, sembah pohon, sembah alam, ya. Artinya mentuhankan sesuatu. Nah, sementara Partai Komunis tidak. Nah, artinya ideologi liberalis dan juga ideologi komunis ini tidak bisa. Dan satu hal lagi dalam paham komunisme yang sangat-sangat mengerikan, saya katakan mengerikan kenapa? Karena Partai Komunis itu punya satu azas kebersamaan, di mana milik sesuatu benda, sesuatu barang, itu adalah milik bersama. Bayangkan, ngeri sekali kalau kita pakai asas begitu. Jadi rumah itu rumah bersama. Saya mau tinggal di rumahmu, itu rumah saya juga. Kamu punya motor, itu motor saya. Kita punya sama-sama. Jadi saya kalau mau pakai, ya saya suka-suka saya. Ngeri ya. Dan itu bisa menimbulkan masalah. Bahkan yang lucu dan yang aneh, pacar kamu itu pacar saya juga. Waduh. Istri kamu itu istri saya juga. Waduh, bayangkan kalau seperti itu kan pernah itu. Kalau kita lihat sejarah Partai Komunis itu kan pernah punya tata hidup seperti begitu, ya kan? Nah, jadi itu sangat-sangat bertentangan. Artinya, dua ideologi ini sangat bertentangan dengan nilai budaya masyarakat Indonesia. Gitu. Makanya kalau kita lihat sampai sekarang, paham liberalis dan paham komunis ini sampai sekarang masih terus berperang ya. Perang ideologi, kita sebut sebagai perang dingin. Ini perang dingin bukan perang di kutub utara, ya, bukan di Eskimo. Artinya perang dingin tetap perang ideologi. Kita perhatikan Amerika dan China kan sampai saat ini masih terus berperang kan. Amerika dengan liberalismenya, China dengan paham komunismenya. Nah itu kalau kita perhatikan itu seluk-beluk perdebatan antara dua ideologi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, ternyata Indonesia harus segera berpikir bagaimana caranya supaya Indonesia ini bisa terlepas dari kedua kutub tarikan ideologi tadi. Indonesia tidak bisa memilih liberalis dan tidak bisa memilih komunis. Indonesia harus bisa. Dan akhirnya apa? Melalui kekuatan para pendiri bangsa yang kita sebut sebagai founding fathers, akhirnya bangsa kita mampu melepaskan diri dari dua kutub tarikan ideologi tersebut dan mulai merumuskan pandangan dasar yang kita sebut sebagai filosofische Grundzüge dalam bahasa Jerman ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai Pancasila. Sabar, sampai di sini saya mau kasih tahu bahwa mungkin kalian merasa bahwa wah, berarti 9 orang tadi Pak yang ada di panitia 9 mereka ya yang menciptakan Pancasila. Sabar dulu ya. Kita harus pahami bahwa Pancasila ini jangan sampai salah dimengerti. Pancasila yang ada ini bukan diciptakan. Ya, sekali lagi bukan diciptakan. Mungkin untuk simbol-simbolnya ya dibuat, diciptakan. Tapi untuk nilai dasar dalam Pancasila itu tidak diciptakan, tetapi apa? Dia hanya diambil dari seluruh nilai-nilai masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, bahkan Pancasila dikatakan sebagai penjaga keseimbangan. Itu yang tadi kalian bilang. Kalau terjadi ketidakseimbangan, ada konflik, ada masalah, maka Pancasila selalu yang dikedepankan ya. Karena dalam Pancasila hak individu dan masyarakat diakui secara proporsional. Nah, artinya bukan ideologi liberalis dan bukan ideologi komunis, tetapi ideologi Pancasila yang kita gunakan. Apa itu ideologi Pancasila? Diambil dari mana ideologi Pancasila itu? Kok bisa 9 orang menyusun Pancasila dan menggunakan pikiran mereka? Nah, ini yang harus kita jawab. Ternyata Pancasila ya itu tidak sekedar dibangun dari pikiran
logis rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat Indonesia. Sekali lagi ya, ingat, Pancasila tidak diciptakan, tapi digali dari akar budaya masyarakat Indonesia. Di mana saja? Ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, makanya Soekarno itu tidak pernah menyebut diri sebagai penggali Pancasila. Karena dia katakan nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sejak lama dalam masyarakat Nusantara. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat Batak, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Timur, Papua itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan nilai-nilai itulah yang diambil, diangkat dan ditegaskan ke dalam satu sistem ideologi yang namanya Pancasila. Ya. Nah, jadi Pancasila disebut mengandung dasar nilai-nilai dasar filsafat. Filsafat dari mana? Ya filsafat dari kita punya budaya. Diambillah remah-remah dari nilai persatuan, nilai ketuhanan, nilai solidaritas, nilai demokrasi, nilai keadilan, kejujuran, kebersamaan, gotong royong, dan masih banyak nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat kita, itu diangkat dan ditegaskan dalam Pancasila. Ya. Makanya kalau kita lihat di bawah sini ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Beraneka ragam, berbeda-beda, tetapi tetap satu. Artinya kita satu dalam sebuah sistem yang mempersatukan, yaitu Pancasila. Nah, sehingga Pancasila itu dia bukan hanya sekedar menjadi simbol, tetapi dia juga berfungsi sebagai jiwa dari bangsa kita. Berfungsi sebagai jati diri bangsa dan berfungsi sebagai cara hidup. Oke. Sampai di sini tunggu. Tolong siapa ya? Bapak punya slide ini sampai di cara hidup ini bisa dilihat tidak cara hidup? Jalan tidak? Jessica coba kasih jempol begini kalau bisa lihat. Cara hidup ini terbaca, yang ini terbaca? Oke, terima kasih ya. Saya pantau kamu semua, jadi jangan bilang, Bapak ini kok bisa pantau saya? Ya, saya pantau kalian ya. Oke. Jiwa bangsa. Apa itu jiwa? Siapa yang tahu jiwa? Jiwa itu ada yang bilang roh kita, Pak. Spirit kita, hidup kita. Di mana jiwa? Di hati, bukan ya? Jiwa itu kehidupan. Artinya jiwa bangsa adalah kehidupan bangsa. Jadi Pancasila itu menjadi nafas yang menghidupkan bangsa kita. Ya. Jiwa itu artinya sesuatu yang hidup, roh yang ada dalam diri masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, jati diri, inner of nation. Apa itu jati diri? Jati diri, harga diri, identitas, ego kita. Ya, kita punya martabat. Ya, itu adalah inner of nation. Jadi kita punya harga diri itu adalah Pancasila. Martabat kita dalam Pancasila. Tapi kasihan ya. Kasihan kita bilang ini adalah harga diri kita, hidup kita, tapi mahasiswa-mahasiswa tidak hafal Pancasila punya makna-makna. Itu kacau sekali itu ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, Pancasila adalah cara hidup masyarakat Indonesia. Nah, cara hidup. Ingat cara. Cara itu berarti aksi. Kita melakukan sesuatu tindakan, mulai dari perkataan, perbuatan, itu dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Tapi sayang karena sekali lagi Pancasila ini sudah tidak lagi diperhatikan dengan serius. Karena apa? Dia hanya sekedar jadi simbol. Pancasila menjadikan bangsa Indonesia berbeda dengan yang lain karena karakter bangsa dapat lestari terpelihara dari ancaman globalisasi. Oke, kita masuk lagi yang berikutnya. Nah, ini dia. Tadi adalah dasar filosofis, dasar pemikiran ya. Mengapa Pancasila itu menjadi ideologi kita? Ternyata kita sudah lihat dasar pemikirannya adalah bahwa tidak ada ideologi lain, dengar. Tidak ada ideologi lain yang bisa kita terapkan di negara kita yang sangat majemuk, ya, yang bisa merepresentasikan seluruh kepentingan masyarakat kita
dari Sabang sampai Merauke. Hanya Pancasila. Karena Pancasila itu adalah sistem nilai. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk pada dasar sosiologis atau dasar kemanusiaan atau dasar nilai-nilai manusia. Nah, menarik ini ya. Bisa dilihat gambar-gambar ini? Bisa tidak? Bisa lihat ya? Ini nih yang boneka-boneka lucu ini. Kelihatan, coba angguk-angguk kepala. Bisa, Pak. Ya, yang Jawa. Ya, bisa. Kalian yang mana? Kalimantan ya. Kemudian ada yang orang Sumatera ya. Bali ada. Kemudian Maluku ada. Nah, kita yang Papua itu yang hitam-hitam mana? Keriting. Ada toh? Nah, ini kita ya. Ini mewakili kita yang dari timur, dari Papua. Nah, artinya apa? Indonesia itu terdiri dari banyak sekali suku bangsa, ya. Kalau kita perhatikan, negara kita itu punya kurang lebih 300 suku. Ini suku besar. Kalau saya kasih kecil, itu ada 1.300 suku, kecil-kecil. Ya. Dan masih ada lagi sub-suku. Apalagi 17.500 pulau. Nah, dalam konteks ini, ternyata Indonesia itu sudah sejak lama ya telah mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai di dalamnya itu merupakan kenyataan material, formal, dan fungsional. Ya. Material itu artinya ada. Ya, bisa dilihat. Ya, orang Sentani punya tradisi tarian adat, ya, punya tradisi pangan lokal, itu ada. Nah, sementara apa itu formal? Formal itu artinya nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat adat. Dan fungsional itu adalah aturan-aturan yang dimiliki oleh masyarakat. Artinya ini ada. Tidak bisa dibantah bahwa Indonesia itu ada. Bahkan Papua sejak 50.000 tahun yang lalu itu sudah ada di tanah Papua ini. Ibaratnya dari segi sains ya. Orang Jawa dari zaman Indonesia belum merdeka sudah ada. Dan itu tidak bisa dibantah ya. Nah, ini dasar sosiologis kita. Dan relasi setiap suku bangsa itu sudah terjalin sejak zaman dahulu kala ya. Orang Jawa Barat membangun relasi dengan orang Jawa Timur misalnya ya. Nah, jadi itu sudah terbangun. Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental berupa norma atau hukum tertulis ya, baik itu perundang-undangan, jurisprudensi dan traktat. Nah, jadi di dalam beberapa budaya itu punya undang-undang, mereka menuliskan undang-undang. Atau kalau zaman dulu kita sebut sebagai prasasti ya, tulisan di batu, tulisan di dinding goa. Nah, itu kita sebut sebagai aturan-aturan perundang-undangan. Baik itu yang tidak tertulis ya, seperti adat istiadat, maupun yang tidak tertulis ya, seperti adat istiadat, kesepakatan, kesepahaman dan konvensi ya. Nah, yang tertulis itu adalah yang bisa ditulis dengan tangan, sementara yang tidak tertulis itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa dituliskan. Misalnya apa? Misalnya tarian adat. Tarian adat kan tidak bisa ditulis, tidak bisa didokumentasikan zaman dulu. Kemudian upacara, ya, pernikahan, kematian, itu tidak dituliskan. Itu hanyalah sebuah kesepakatan, kesepahaman, dan konvensi atau perjanjian antara masyarakat. Ya. Nah, jadi kita harus sadari bahwa Indonesia itu sangat-sangat nyata keberadaannya. Dan Indonesia itu harus diikat atau harus disatukan dalam sebuah sistem ideologi. Nah, keanekaragaman dan kebinekaan atau pluralitas masyarakat sangat signifikan. Kita punya 8 ras besar ya. Ini baru 8. Belum Bapak kita bagi ke dalam ras-ras yang lebih kecil. Papua, terus ras Austronesia, terus ras Melayu ya. Jadi kalau kita pernah Negroid ya, banyak ras. Dibagi itu menjadi beberapa sub-sub ras. Ras itu dibedakan lewat ciri biologis ya, warna kulit dan lain sebagainya. Nah, kita ini berbeda secara ras satu dengan yang lain. Belum lagi ketika kita bicara perbedaan agama. Nah, ya,
Jadi bayangkan, kita punya agama itu berbeda-beda kepercayaan dan yang diakui ada 6. Kita sering kok berdebat, bertengkar, bahkan berkelahi gara-gara beda agama. Bahkan di tayangan televisi itu orang saling menyakiti hanya gara-gara masalah rumah ibadah beda agama. Nah, bayangkan. Jadi ancaman atau resiko konflik itu sangat besar dalam sebuah negara yang serba berbeda seperti Indonesia. Kita punya multi etnik, ya. Kita punya multi bahasa. Wah, bayangkan bahasa juga punya peranan, ya. Orang biak selatan, biak utara, biak barat, biak timur itu kalau diperhatikan mereka punya bahasa yang sedikit berbeda. Apalagi kita yang sudah beda pulau, beda suku, bahasa. Jadi perbedaan bahasa ini menjadi ancaman juga buat kita, ya, bahwa perbedaan itu bisa menjadi sesuatu ancaman, konflik. Nah, kemudian yang terakhir tentu saja budaya. Hanya gara-gara beda budaya kita bisa berkelahi. Hanya gara-gara beda tradisi, adat, kita bisa berkelahi. Perang suku, perang agama, perang ras, perang latar belakang, ya, dan itu bisa berbahaya. Nah, artinya negara kita ini sangat berbeda, sangat majemuk. Dan bisa saja terjadi ancaman konflik kapan saja. Tetapi kita sangat bersyukur karena Tuhan itu menganugerahkan sebuah ideologi yang hebat, yang luar biasa yang kita sebut sebagai Pancasila. Nah, Pancasila inilah yang mempersatukan Anda dan saya. Kalian dan Bapak, teman dan teman, kita yang beda agama, beda suku, ini kita bisa duduk sama-sama dalam persaudaraan, dalam kekeluargaan. Karena apa? Karena kita merasa memiliki satu nilai yang sama yang ada dalam Pancasila. Coba, ada tidak suku yang bertentangan dengan nilai ketuhanan? Tidak ada. Semuanya menganut paham ketuhanan. Ada tidak suku yang anti terhadap persatuan? Tidak ada. Semuanya mengajarkan persatuan. Ada tidak suku-suku budaya kalian yang anti dengan keadilan? Oh, apalagi. Semuanya mendukung keadilan. Artinya, semua ideologi yang ada dalam Pancasila itu sangat relevan dan mewakili segala bentuk kepentingan, aspirasi, kondisi, ya, situasi dari masyarakat adat di seluruh Indonesia, ya. Sampai di sini bisa dimengerti, ya. Nah, sejarah mencatat bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila lah yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali. Kalian mungkin berpikir, Pak, perpecahan apa? Oh, di Papua ya? Ya, benar, di Papua ada isu separatisme, ya. Sekelompok orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai pejuang nasional Papua ingin Papua merdeka, menjadi negara sendiri. Nah, itu salah satu contoh bagaimana ada upaya-upaya perpecahan, ya. Ya, meskipun dalam sisi yang berbeda, persoalan Papua itu punya konteksnya sendiri. Terlepas daripada itu, apakah wilayah lain aman-aman saja? Tidak. Nah, jadi kalau kalian mau cermati, bukan hanya Papua, wilayah lain. Aceh, ya, Aceh sampai sekarang ingin terus ada perjuangan untuk merdeka, ya. Apakah Aceh saja, Papua saja? Tidak. Kalau kita lihat, ya, di Kalimantan pernah ada gerakan, ya, perjuangan kemerdekaan, ya, di wilayah Kalimantan Selatan, ya. Kalau kita lihat lagi di Sulawesi, apakah Sulawesi aman-aman? Oh, Sulawesi juga wilayah konflik. Isu separatisme sangat kuat. Di bawah kepemimpinan Kahar Musakar di Sulawesi Selatan, pernah mau memisahkan diri dari Indonesia. Bahkan konflik Poso, ya, pemberontakan, ada kelompok separatisme di Poso, ingin merdeka. Maluku apa tidak pernah? Wah, Maluku juga. Republik Maluku Selatan, ya, pernah. RMS itu pernah mau menyatakan diri merdeka. Nah, kemudian Timor Leste yang saat ini sudah merdeka. Nah, terus kalian berkata, Pak, berarti Timor Leste berhasil merdeka ya? Aman-aman ya dia? Ya, kalian harus banyak membaca karena kita bicara soal literatur sejarah Timor Leste itu mereka punya konteks sejarah yang sangat unik, ya, sehingga kenapa Habibie terpaksa harus mengeluarkan, ya, hak kemerdekaan kepada Timor Leste. Itu nanti bisa dibaca sendiri. Bagaimana dengan Pulau Jawa? Apakah Jawa aman-aman? Oh, tidak. Jawa juga sama.
pernah Kesultanan Yogyakarta itu mau berjuang memisahkan diri dari Indonesia. Artinya tidak mau bergabung. Mau jadi bangsa sendiri, jadi kerajaan sendiri. Nah, itu salah satu contoh. Artinya banyak sekali ancaman-ancaman perpecahan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa kita. Nah, selain daripada yang tadi Bapak bilang, upaya untuk perpecahan, ada juga kelompok-kelompok organisasi yang berusaha untuk mau memecah belah bangsa kita. Salah satunya apa? Partai Komunis Indonesia yang tadi, yang di awal itu yang Bapak jelaskan tentang ideologi komunisme. Nah, mereka ada. Jadi Partai Komunis dan seluruh anggotanya itu ada di Indonesia. Mereka adalah simpatisan dari Partai Komunis. Dan mereka tentu adalah orang-orang yang tidak punya Tuhan, artinya tidak percaya kepada Tuhan. Nah, sehingga negara itu tidak mendukung, bahkan menolak kehadiran dari Partai PKI. Karena apa? Karena PKI itu tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila kita. Makanya mereka marah ya, Partai Komunis marah melakukan pemberontakan ya pada tanggal berapa? Masih ingat tidak? Pada tanggal 30 September ya tahun 1965 ya, Partai Komunis melakukan pemberontakan. Nah, begitu kuat dan ajaibnya kedudukan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu ya. Waktu pemberontakan PKI kalian lihat ya, ada 7 jenderal ya diculik dan dimasukkan ke dalam lubang buaya. Itu sangat mengerikan. Dan banyak juga orang-orang yang diculik, dibunuh, disiksa oleh anggota Partai PKI. Nah, makanya kalau kalian tahu lagu Halo, Halo Bandung, Ibu Kota Perjuangan. Nah, itu salah satu contoh konkret bagaimana wilayah Bandung itu waktu itu menjadi salah satu daerah ya yang diperjuangkan. Terus tadi sampai di pemberontakan PKI ya, pemberontakan PKI. Jadi PKI ini mereka lakukan pemberontakan, mereka baknya ada Halo Halo Bandung Lautan Api, itu sudah salah satu lagu yang tercetus karena pemberontakan PKI. Nah, tapi karena begitu kuat dan ajaibnya kedudukan Pancasila, maka ada semangat ya perjuangan dari anak-anak bangsa, pemuda-pemuda bergerak untuk melawan dan melakukan perlawanan terhadap Partai Komunis Indonesia. Sehingga hanya berselang satu malam saja, Partai Komunis juga bisa diatasi ya. Jadi semua ditangkap, dia punya antek-antek ya, meskipun terjadi juga pelanggaran HAM ya, banyak yang dibunuh, saling bunuh ya, tapi akhirnya pemberontakan PKI itu bisa dibasmi ya, diatasi hanya dalam waktu satu malam. Dan makanya kalau kita perhatikan 1 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, di sini kalian mungkin baru tahu Hari Kesaktian Pancasila itu ternyata adalah makna dari bagaimana bangsa kita bisa mengatasi pemberontakan PKI. Pancasila dikedepankan untuk mengatasi isu-isu perpecahan. Oke, kita lanjut. Indonesia ideologi pemersatu yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi. Kalian dan saya sebagai akademisi, kita sebagai masyarakat komunitas akademis ya, kita itu harus melestarikan Pancasila dalam kehidupan kita ya. Pelestarian nilai Pancasila dilakukan khususnya melalui proses pendidikan formal. Karena lewat pendidikan berbagai butir nilai Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan. Nah, jadi ada mahasiswa sekalian yang saya banggakan, kalian ini ibarat sebuah tanaman ya, yang lagi disemai. Di sini pasti ada yang orang tuanya petani ya, petani yang tiap hari mungkin menanam ya, merawat kebun. Itu pasti tahu apa itu disemaikan. Nah, semai itu seperti ini. Ketika kalian menanam cabai, itu kalian tidak langsung tanam bibitnya di kebun besar, tetapi nanti disemai dulu dalam satu tempat ya yang teduh dari matahari, yang terus disiram ya, supaya apa? Supaya dengan harapan dia kuat. Kalau sudah tumbuh sekitar 5 cm, dia sudah bisa dipindahkan ya, tomat, rica itu dikasih pindah ke kebun besar ya. Nah, di kebun itu dia sudah kuat. Ada matahari, ada hujan, dia sudah tidak mati, gampang mati karena apa? Dia sudah sama dengan kalian. Kalian ini ibarat adalah benih-benih yang sedang disemaikan ya, disemaikan. Kalian sedang diisi
dilengkapi, diperkuat supaya nanti ketika kalian siap, kalian lulus, kalian diwisuda. Demikian juga dengan nilai Pancasila yang harus kalian miliki di dalam kehidupan kalian. Bahwa sejatinya Pancasila itu adalah nilai-nilai fondasi masyarakat kita. Kita punya fondasi atau kekuatan itu ada dalam Pancasila. Makanya kalian harus serius dengan nilai Pancasila. Dan nanti kita akan gali. Mulai pertemuan ke 4, 5, 6, itu kalian yang akan maju ke depan presentasi. Kamu akan menggali semua nilai-nilai yang paling dalam dari setiap sila Pancasila, ya. Oke, itu kira-kira, dan kita lanjut sedikit ya. Nah, sekarang dasar yuridis ini, aduh, tahu undang-undang. Jadi pokoknya ini saja, Bapak cepat-cepat saja. Intinya adalah ini Pancasila dan ini adalah aturan-aturan. Bagaimana naskah pembukaan undang-undang, Justice ke Presiden RI 150 tahun 1959, dan juga Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu secara filosofis berkedudukan sebagai norma dasar Indonesia ini tidak bisa diganggu gugat lagi. Pancasila tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau ada yang mau ganti, mau hilangkan satu sayap, Anda siap masuk penjara. Ada yang mau ganti bintang ini dengan bulan, Anda siap masuk penjara. Artinya apa? Ideologi kita sudah berkedudukan tetap. Tidak bisa. Ini sumpah kita. Kalian itu sudah ada sumpah dalam perjanjian Pancasila, ya. Konsekuensi dari Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara yuridis konstitusional mempunyai kekuatan hukum yang sah, resmi, kekuatan yang berlaku, hukum yang berlaku artinya berlaku bagi kita semua, dan kekuatan hukum yang mengikat. Kita semua terikat dengan undang-undang. Jadi kalian, Bapak, kita terikat pada aturan. Ya. Siapa yang melanggar aturan, kita siap kena sanksi. Ya, meskipun di negara ini, ya, negeri kita ini banyak sekali sandiwara, ya toh, banyak sekali sinetron. Orang yang kuat, yang punya banyak uang, kebal sama hukum. Mereka yang tidak berdaya, wah paling gampang jadi korban diskriminasi hukum. Nah itu realita. Tapi tidak usah peduli dengan orang-orang itu. Itu orang-orang jahat itu waktunya ada. Tuhan bilang itu dan waktu ada. Jadi kita kasih tinggal orang, ya. Kita fokus pada aturan yang sudah ada dalam Pancasila yang harus kita taati. Saya percaya anak-anak mahasiswaku sekalian yang hadir di sini, kalau kalian berhasil bisa menjadi komunitas akademis, ya, bersama dengan teman-teman yang lain, itu artinya kalian adalah orang-orang berkualitas. Kamu bukan orang-orang sembarangan, ya. Kamu adalah orang-orang yang betul-betul memilih untuk ambil jalan yang benar, ya. Dan saya percaya komitmen itu akan terbangun terus dalam kamu punya diri. Kecuali di tengah jalan kamu memilih untuk menyerah, mundur dan malas tahu, ya silakan. Tapi jangan salahkan saya jika suatu saat nanti kamu akan menyesal karena kamu keluar dari semangat untuk menjadi manusia-manusia hebat, ya. Masih di dasar yuridis, implementasi Pancasila terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis, ya. Ada tiga dasar dari implementasi. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar itu kita sebut sebagai lima sila Pancasila. Jadi 5 sila Pancasila nilai dasar, dan nilai instrumental itu adalah peraturan perundang-undangan, dan nilai praksis itu adalah implementasi nilai Pancasila. Ya, sekali lagi dengar, nilai dasar itu adalah 5 sila itu, ya. Nilai instrumen, alat, itu adalah undang-undang kita. Undang-undang, semua aturan, undang-undang dasar 45, undang-undang turunannya, ya, semua undang-undang aturan, bahkan sampai aturan-aturan di daerah itu semuanya adalah nilai instrumental. Sementara nilai praksis ini yang paling penting, ini adalah nilai implementasi, perwujudan. Jadi kita bicara soal nilai keadilan, kita berlaku adil tidak. Kita bicara kejujuran tapi tukang pancuri. Kita bicara soal kejujuran tapi kita tukang tipu, ya. Itu artinya kita tidak mengimplementasi. Nah, implementasi adalah kita mewujudkan semua nilai. Kalau kita bicara keadilan, maka kita harus adil. Kepada siapa? Kepada teman kita, kepada orang tua, kepada anak kalau kita orang tua. Bahkan kita harus jujur kepada orang lain, ya. Nah, makanya
Eh, tiga dasar ini adalah tiga dasar yang sangat penting, ya, seperti itu. Peraturan perundang-undangan atau legal drafter yang disusun di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari tingkat pusat hingga ke daerah adalah orang-orang, ini saya kasih merah ini, orang-orang yang bertugas melaksanakan penjabaran nilai dasar Pancasila menjadi nilai instrumental. Nah, siapa itu? Ya, mereka-mereka yang ditunjuk jadi pemimpin negara kita. Ada di legislatif. Siapa legislatif? Mereka anggota DPR, wakil rakyat. Mereka ditunjuk oleh rakyat untuk apa? Bisa mewakili kita, kan? Harapannya begitu. Tapi kalau kita lihat fenomena wakil rakyat di Indonesia, promosi diri, tidak dikenal, sok terkenal, akhirnya money politik, bagi-bagi uang supaya terpilih. Giliran nanti dia terpilih, dia lupa kita. Dia sibuk dengan proyek-proyeknya sendiri, sibuk untuk kasih kembali uang kampanye. Nah, itu fenomena yang terjadi di kita punya negara. Bicara eksekutif lagi, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, wali kota, bupati, RT, RW, camat, mereka adalah lembaga eksekutif. Mereka dipilih juga karena mereka punya kapasitas. Tapi kalau kita perhatikan fenomena yang terjadi juga sama. Menteri, jangankan kepala dinas, menteri saja masuk penjara karena korupsi. Masih ingat Julian Batubara? Korupsi Benny Lobster. Masih ingat Menteri Informatika, ya, Johnny Plate, gara-gara korupsi BTS, ya. Kemudian beberapa menteri kita yang lain banyak gitu masuk penjara gara-gara korupsi. Bahkan presiden kita, ya, presiden kita Soeharto pernah di demo oleh masyarakat Indonesia karena apa? Melakukan mega korupsi yang dahsyat. Nah, artinya apa? Kita punya negara ini sedang bermasalah dengan kepemimpinan. Nah, lembaga yudikatif, siapa itu yudikatif? Ya, mereka-mereka yang ada di lembaga kehakiman, ya. Lembaga kehakiman siapa? Hakim, ya. Kemudian pengacara, ya. Kemudian mereka yang ada di lembaga-lembaga Mahkamah Agung. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang punya tugas untuk apa? Melakukan peradilan. Tapi kalian pernah dengar ini tidak? Pernah dengar berita? Hakim terima suap. Nah, hakim ditangkap karena terima suap. Pernah dengar tidak? Coba angguk-angguk dulu. Aduh, ini tidak pernah nonton televisi nih. Hakim terima suap, lalu masuk penjara. Padahal hakim itu adalah orang yang paling tinggi dalam keadilan, dalam sistem peradilan. Tapi kok bisa dia masuk penjara, dia disuap, berarti dia memihak berat sebelah, ya kan? Padahal kalau kita lihat di dalam ruang sidang itu kan, kalau kamu cermati di ujung ruangan itu ada sebuah patung, ya. Siapa di sini yang pernah masuk pengadilan? Diadili? Belum pernah, ya? Bapak, kalau bisa jangan, Pak. Siapa yang mau diadili? Kalau bisa jangan, ya. Nah, kalau kalian pernah menyaksikan atau jadi saksi, ya, lihat orang di sidang itu di ujung sebelah kanan di ruang sidang itu ada sebuah patung perempuan, ya, namanya Dewi Keadilan, ya. Matanya ditutup pakai kain. Nah, terus dia pegang apa? Dia pegang apa? Pegang bendera? Timbangan. Iya, Timbangan. pintar, ya. Ini Arwila jawab dengan benar, ya. Jangan takut, Bapak tahu. Oh, Bapak tahu. Kamu senyum-senyum, tepuk tangan, saya tahu kamu, ya. Jadi yang jawab itu pasti kelihatan. Nah, dia pegang timbangan, matanya tertutup. Timbangan itu kira-kira berat sebelah tidak atau seimbang? Berat sebelah. Nah, kalau jawab berat sebelah berarti salah, ya. Itu timbangannya tuh seimbang, ya. Seimbang. Artinya dengan mata tertutup dia menimbang keadilan dan keadilan itu seimbang. Artinya dia tidak memihak kepada yang kiri atau kanan. Dia tidak intip-intip lihat siapa kaya, siapa miskin, siapa teman, siapa saudara, tapi dia tutup mata dan dia mengadil. Nah, itu makna dari yudifikati. Ya, yudifikati, ya. Yudifikatif itu adalah sebuah sistem dalam peradilan negara kita tentang hukum, keadilan hukum. Nah, jadi orang-orang ini yang tadi Bapak sudah sebutkan itu,
legislatif, eksekutif, yudikatif, mereka itu adalah orang-orang yang dipilih, dipercayai oleh rakyat. Harus punya apa? Harus punya perangkat integritas yang kita sebut sebagai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan yang baik terhadap kandungan nilai Pancasila. Waduh. Beginikah orang-orang yang kita pilih ini kah? Mereka sudah punya ini kah? Aduh, hanya gara-gara modal uang banyak bisa jadi anggota DPR. Hanya gara-gara punya modal dekat dengan pengusaha bisa jadi bupati. Hanya karena punya modal, ya modal-modal begini dan begitu bisa naik jadi pemimpin. Padahal mereka itu harusnya punya pengetahuan yang baik. Mereka mengerti, mereka paham, mereka menghayati komitmen, bahkan mereka punya perilaku itu teruji, memiliki sikap yang sesuai dengan kandungan nilai-nilai Pancasila. Nah, makanya kalau kalian berkata, Bapak, ternyata itu ya yang menyebabkan negara kita ini tidak maju-maju. Ya benar, kita memiliki pemimpin-pemimpin yang bukannya justru menerapkan nilai Pancasila, tapi justru malah mengkhianati nilai-nilai Pancasila kita. Harusnya dia adil kepada masyarakat, tapi justru mengkhianati masyarakat, menjual harga diri masyarakat, korupsi dan mencuri hak-hak rakyat. Nah, makanya saya bilang mahasiswa sekalian, kalau kalian tidak mau serius untuk mempersiapkan diri kalian menjadi salah satu dari orang-orang ini yang berkualitas, maka jangan heran. Negara kita tidak akan pernah bisa membenahi dirinya. Kita akan terus sakit ya. Tahu orang sakit ya? Orang sakit itu susah jalan, susah makan, susah hidup ya. Atau ada juga yang kelihatan di luar itu bagus, cantik, tapi dalamnya itu penuh penyakit. Nah, Indonesia kayak gitu kalau kita tidak urus dengan baik. Kita ini sedang sakit. Nah, salah satu contoh negara kita sedang sakit, bagaimana? Ya, kalian sampai saat ini masih belum hidup dalam kesejahteraan. Masih susah payah bayar uang kuliah. Masih susah payah harus hari ini bertanya saya makan apa. Aduh. Nah, kita merdeka dengan segala sumber daya alam yang kita miliki, itu cukup untuk buat kita sejahtera. Seperti negara-negara maju, di mana pendidikannya sudah sangat berkualitas, tapi gratis. Hari ini saya mau kuliah, saya gratis. Ya. Saya bisa hidup, malah justru saya dikasih uang sama pemerintah. Ya. Tetapi kalau kita tidak pernah bisa mengelola negara kita dengan baik, maka sumber daya alam kita, emas kita, nikel kita, itu bukan kita yang akan kelola, tapi malah justru orang-orang asing yang mengambil keuntungan, mencuri dari kita. Makanya saya selalu tegaskan, hei mahasiswa, kamu jangan terus tinggal diam. Jangan terus tinggal dalam ketidaktahuan atau tanda kutip kebodohan. Orang-orang yang bodoh itu adalah orang-orang yang nanti dimanfaatkan sama orang lain. Tapi kalau kamu cerdas, kamu pintar, kamu berpengetahuan, orang mau tipu kamu sudah tahu. Kau pikir macam saya tidak tahu. Kau bicara itu tipu. Kenapa? Karena saya punya kebenarannya. Iya kan? Ya tidak. Orang yang punya kebenaran, dia kalau ditipu, dia tidak bisa ditipu. Kenapa? Dia sudah punya kebenaran. Tapi kalau kalian tidak punya pegangan apa-apa, orang cerita sesuatu saja kamu sudah percaya. Padahal itu adalah suatu kebohongan. Begitu. Ya. Jadi saya dorong kepada mahasiswa itu, kamu harus keras. Keras itu bukan keras marah-marah, tidak. Keras itu tegas terhadap sesuatu. Pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sangat penting karena perguruan tinggi sebagai agen perubahan yang melahirkan intelektual muda. Ini saya paling suka di sini. Yang merah-merah ini saya paling suka karena apa? Merah-merah ini bicara soal tentang siapa? Tentang kamu, anak-anakku mahasiswa. Kamu ini yang lagi dengar saya punya kuliah. Kamu inilah yang sedang dipersiapkan menjadi agen perubahan di masa depan yang akan merubah ya kesengsaraan menjadi kesejahteraan, yang akan mengubah kebohongan jadi kejujuran, yang akan mengubah kemiskinan
menjadi kesejahteraan, ya, yang akan mengubah yang salah menjadi baik, yang akan mengubah wajah Indonesia menjadi lebih baik. Itu siapa? Itu kamu sudah, yang kelak menjadi tenaga inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap strata, lembaga, dan badan-badan negara. Nah, jadi macam kalian ya, macam Mariana ya, Safira, kamu ini jangan berpikir lulus nanti jadi PNS ya. Ingat, mahasiswa kuliah itu lulus bukan hanya jadi PNS, tapi banyak sekali prospek yang bisa kamu bangun, kamu ciptakan, bahkan kamu bisa ciptakan lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Ya, misalnya, ya bisa ya, strata lembaga badan negara itu kamu bisa ya, jadi pegawai negeri ya, jadi abdi negara ya, jadi kepala dinas boleh. Tapi juga kamu bisa dalam lembaga-lembaga infrastruktur politik ya, di partai politik atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, bikin yayasan, bikin NGO, bikin LSM, oh, banyak. Kemarin Bapak ada pertemuan di Lebak, Banten ya, itu pertemuan kita memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia, dari semua negara kumpul ya. Kita menyadari dan mengakui bahwa kekuatan masyarakat itu ada pada organisasi masyarakat. Jadi ormas-ormas LSM itu sangat kuat. Siapa tahu di sini ada yang mau bergerak untuk bikin organisasi, memperjuangkan apa? Misalnya memperjuangkan hak wilayah adat, istiadat, ya. Kemudian memperjuangkan gerakan kepemudaan, itu bisa. Kalian bisa aktif dalam sosial kemanusiaan. Bahkan lembaga-lembaga bisnis. Nah, di sini ada yang di sini kan jurusan sanitasi, ya kan? Ada juga jurusan apa namanya? Ini TLM ya. TLM, benar? Oke, teknologi laboratorium medik. Nah, kamu bisa buka perusahaan-perusahaan, ya, perusahaan apa? Jasa kebersihan, buka laboratorium-laboratorium, ya, kesehatan. Nah, jadi jangan hanya berpikir kerja sama orang jadi pegawainya orang. Kalau bisa kamu buka satu tempat pekerjaan dan kamu pekerjakan orang, buka lapangan pekerjaan. Nah, itu baru hebat, ya. Dan lainnya. Jadi kalian akan lahir menjadi generasi-generasi pemuda yang lulus, punya ilmu, punya nilai, punya integritas, punya bekal, dan kamu akan menjadi semacam anak panah ya, yang siap ditembakkan kepada sasaran. Dan sasaran itu adalah sasaran yang akan mengubah wajah negara kita menjadi lebih baik ya. Oke, ini bagian paling akhir ya. Biasa kalau bicara akhir itu paling senang. Nah, secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk yang pertama memperkuat Pancasila. Nah, jadi mahasiswa sekalian, Bapak punya tujuan itu tidak macam-macam. Cuma satu saja. Saya mau memperkuat Pancasila dalam kehidupan kalian. Saya mau di semester ini, kamu betul-betul kuasai Pancasila. Supaya dasar atau landasan filosofi dalam diri kalian itu kuat tertanam. Karena bukan hanya untuk sekedar jadi mata kuliah di kampus, tetapi ini jadi komitmen buat diri kalian ya. Begitu ya. Terus yang kedua, Bapak mau supaya kalian itu bisa punya pemahaman dan penghayatan ya atas jiwa nilai. Nah, jadi kalian memahami, menghayati Pancasila itu bukan hanya di mulut. Gitu ya. Begitu. Jadi jangan hanya bilang iya, saya mengerti, yo Pancasila itu penting, Pancasila itu begini-begini hanya di mulut. Tapi saya mau itu kamu tutup mata dan hayati itu dalam diri. Oh iya, Pancasila ini adalah milik nenek moyang saya. Saya pun nenek tete di zaman dahulu kala itu mereka sudah laksanakan nilai-nilai ini. Di Sentani, di Biak, di Serui, di Waropen, di Sorong, Fakfak, Manokwari, di Jawa, di Bandung, di mana-mana ya, di Sulawesi, di Bugis, di Toraja ya, Manado, Kalimantan. Itu kamu pun nenek moyang, kita pun nenek moyang itu sudah laksanakan nilai-nilai itu sejak turun-temurun. Masa hanya gara-gara teknologi kita mau melupakan itu, hanya gara-gara egoisme, hanya gara-gara ya kita punya kemalasan ini membuat kita lupa nilai-nilai itu, jangan ya. Bapak harap kalian kembali kepada kalian punya nilai adat. Adik-adik yang asli Papua ini saya kasih peringatan sama kamu ya. Kamu saya kasih tahu ya, kamu kalau tidak jaga kamu pun nilai kebudayaan, nanti jangan heran bahasa Sentani, tarian Yospan ya, itu akan hilang, punah, hanya tinggal di museum.
Sama juga yang lain, yang meskipun negara Bapak saya ini Jawa tapi saya lahir besar di Papua. Tidak peduli. Kamu juga dari sekarang. Bapak ini juga termasuk korban. Saya ini korban ya. Lahir besar di Papua akhirnya sudah mengerti dan saya bahasa Toraja. Tapi saya tidak peduli. Saya sekarang berusaha bagaimana supaya bisa belajar bahasa Toraja, ya. Bisa belajar bahasa Mamuju, ya. Karena itu adalah adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang yang harus saya pahami. Harus bisa pelajari tarian Arya perempuan, yang laki-laki juga, ya. Nah, jadi kita hayati, kita punya nilai Pancasila, nilai adat istiadat yang sudah dirumuskan di dalam Pancasila. Terus yang ketiga, siapkan diri. Nah ini, siapkan diri kamu. Karena suatu saat nanti akan ada situasi di mana semuanya tidak ada waktu lagi. Pokoknya ibarat ada yang tanya, kok siap tidak siap? Harus siap. Nah, bayangkan ketika kalian diperhadapkan dengan situasi di mana siap tidak siap harus siap, siap kerja, siap maju, siap berjuang, siap berperang. Kalau kamu tidak siap bagaimana? Kamu akan kalah atau tanda kutip kamu bisa-bisa tewas dalam peperangan karena tidak siap, ya. Nah, jadi siapkan diri. Karena kapan saja bukan hanya setelah lulus wisuda, bukan. Sekarang saja kalian harus selalu siap. Ketika Bapak dosen bilang, jawab pertanyaan ini, harus siap. Jadi ketua tim, harus siap. Pimpin teman-teman, harus siap. Kerjakan tugas, harus siap. Kumpul jam sekian, harus siap. Jadi, untuk segala sesuatu harus belajar mempersiapkan diri, ya. Dalam menganalisis, mencari solusi terhadap persoalan, ya. Nah, jadi kalian belajarlah mulai sekarang. Saya harus kasih tahu bahwa gap antara SMA dan kuliah itu sangat jauh. Mungkin ada yang berkata, Bapak, biasa-biasa saja kok. Kita kuliah, kita di SMA dan kuliah sama, tidak ada beda. Saya kasih tahu ya, gapnya itu terlalu besar. Jadi saya selalu bilang, jangan bawa kebiasaan SMA datang di bangku kuliah. Kamu kebiasaan-kebiasaan malas, santai, ya. Melawan-melawan itu kas tinggal itu. Di kuliah itu kita serius dan kita berjuang. Tidak main-main. Kalau ibarat begini, kok lambat, kok lewat. Kok lembek, kok lewat, ya, kok hancur, begitu, ya. Ibarat sekarang itu kita pakai prinsip, kok lembek, kok hancur. Jadi kita semua harus kuatkan diri kita, ya, membangun komitmen yang baik, punya kemauan yang kuat, ya, supaya apa? Supaya kita jadi orang-orang yang siap. Kapan saja, ya, Nurul, ya, ditunjuk. Kamu siap tidak? Oh siap Pak, saya siap. Kenapa? Karena saya sudah mempersiapkan ini. Nah itu baru hebat, ya. Dan yang terakhir adalah membentuk sikap mental, ya, menjadi pribadi-pribadi yang siap berinteraksi dengan dinamika kehidupan masyarakat bangsa. Artinya kamu siap menghadapi dinamika bangsa kita yang carut marut ini. Badai topan datang silih berganti, ya, masalah bertubi-tubi. Tapi pertanyaannya, kok kuatkah tidak? Kok siapkah tidak? Kok bisa bertahankah tidak? Atau kau mundur? Kalau kau mundur ya sudah, selesai. Ya, tidak ada lagi yang akan memperjuangkan kau punya hidup, keluargamu, dirimu, ya, dan lain sebagainya. Jadi pada 4 poin ini saya mau tegaskan bahwa inilah yang nanti akan menjadi konsentrasi kita. Dan mari kita pada pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan terus maju. Kita akan bahas filsafat Pancasila. Apa itu filsafat? Kita akan gali sedikit kebudayaan masyarakat kita, ya. Dan di situ saya akan memperkenalkan yang namanya filsafat kepada kalian. Oke, saya kira seperti itu dan silakan kerjakan tugas ini. Di crop atau di foto atau di copy, silakan. Ya. Oke, saya pikir begitu ya mahasiswa sekalian ya. Terima kasih, di situ sudah jam.